Shalom, puji Tuhan. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Jumat. Jumat kalau masa kecil kita dulu itu Jumat ceria ya. Oh Sabtu ya, sorry. Nah, puji Tuhan sekarang kita dikasih kesempatan lagi untuk ibadah bersama-sama. Nanti teman-teman kalau sinyalnya jelek tenang aja, nanti ibadah ini akan disiarkan ulang di YouTube GDP Youth. Jangan lupa di subscribe juga ya. Oke, kita awali ibadah ini dengan doa. Hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan, sekarang kami akan muji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami yang di sini dan yang di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Banyak hal teman-teman yang kita lewati hingga saat ini. Badai persoalan kita lewati, tetapi biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan dan Dia yang menjadi perisai di dalam hidup kita. Seperti pujian yang akan kita naikkan, Tuhan adalah perisaiku. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Selama kita bersama Tuhan, iman kita nggak akan goyah. Amin. Yesus Tuhan mulia.
sanggup memulihkan hidupku. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mulia. Yesus Tuhan mulia namanya. Yesus Allahku Besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu memulihkan hatiku. Hanya bersamamu aku mampu. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar. Haleluya. Imanku di dalam-Mu, hanya Engkau yang sanggup, hanya bersama-Mu ku sanggup. Mari kita katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yes Tuhan, hanya Engkau yang sanggup. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
Yesus, kami mengucap syukur Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berbagi bersama Tuhan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, Kau juga jaga hati kami Tuhan, teman-teman yang di rumah Tuhan. Kiranya Roh-Mu selalu menyertai kami semua Tuhan dalam beribadah ini Tuhan. Kiranya apa yang kami perbuat sore hari ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman PAW, luar biasa ya. Teman-teman merasa beda konsepnya? Lebih kayak konser ya. Nah, jadi saya belum nyapa ya. Shalom teman-teman, shalom youter semuanya yang di rumah. Semoga semakin ini sudah berapa bulan di rumah aja, bisa dihitung. Mungkin yang liburan, yang dulu-dulu kangen liburan, sekarang dikasih liburan lama nggak boleh ngeluh ya, harus bersyukur, oke? Nah sekarang kita punya konsep yang berbeda, jadi kita tetap beribadah. Konsep beribadah ini di mana kita benar-benar mau cari hadirat Tuhan ya. Tapi di sini pasti teman-teman supaya apa ya, kita rubah-rubah sedikit lah, biar nggak bosen banyak, biar nggak bosen. Tapi tetap kita mengundang hadirat Tuhan, kita tetap memuji menyembah Tuhan, kita tetap mau merasakan Tuhan tuh benar-benar ada buat kita, oke? Nah, di konsep hari ini, Youth for Christ ini ada namanya Pro 8 gitu ya. Kan kalau misalnya teman-teman udah lihat flyernya di grup Pro 8, apa sih Pro 8 itu? Pro 8 itu Professing Faith. Nah, Professing Faith itu apa? Tentang kesaksian iman. Nah, kita di sini kita hidup itu nggak cuma cuma bangun, tidur, makan, tidur lagi. Karena karantina pasti gitu aja ya, bangun, tidur, rebahan gitu ya. Nah tapi di mana kita juga bisa jadi saksi-saksi Kristus, di mana kita ini juga belajar untuk bisa berani buat cerita gimana sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu. Kita mau share ke teman-teman supaya apa? Kita nggak cuma dapat berkat dari Tuhan, tapi kita juga bisa jadi salah satu saluran berkat untuk orang lain. Apalagi Youters ini suka kan ya sharing-sharing kayak YouTube. Kemarin juga ada teman-teman Youters kita ya kan tipe-tipe apa kemarin berdoa ya. Nah itu kayak gitu kan salah satu fasilitas, salah satu fungsi kita sebagai manusia untuk jadi berkat untuk orang lain dengan apapun yang kalian bisa gitu. Jangan khawatir misalnya nggak punya bakat gitu ya kan. Kemarin Rere itu bakatnya bersih-bersih ya Kak Rere ya. Nah, semua yang kalian miliki itu Tuhan izinkan untuk ada di kalian semuanya. Tinggal gimana sih kalian mau menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan di hidup kalian supaya bisa menjadi berkat gitu. Nah hari ini kita mau bahas tentang iman gitu kan, karena kita kan ngomongnya professing faith gitu kan. Kira-kira apa sih iman gitu. Nah sekarang buka di Ibrani 11 ayat 1, itu pasti semuanya harus tahu sih ini ya, ini sering pakai lagu juga ya kan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah di sini pasti pernah kan berharap ya teman-teman? Masa nggak pernah berharap? Pasti ya kan misalnya berharap masuk sekolah ini yang lagi yang kemarin baru lulus ya, yang cari sekolah mungkin itu kan pasti berharap aku mau sekolah di sini, kira-kira bisa nggak ya? Itu kalau misalnya kalian punya iman benar-benar, nanti kalian pasti kalau misalnya berikan itu ke Tuhan, kalian serahkan ke Tuhan, doain benar-benar, kalau Tuhan buka jalan pasti kalian bisa dapetin itu. Jadi kadang kita nggak lihat gitu kan, kadang kita nggak ngelihat apa sih gitu. Tapi ternyata kita bisa rasain ketika kita memang berserah sama Tuhan. Nah, supaya saya aja yang ngomong biar nggak bosen ya kan, tiap minggu kok keke aja ya kan. Nah, kita mau sharing aja sama-sama sama teman-teman kita Youters gitu. Nah, sebelum kita mau sharing, mungkin teman-teman misalnya memang mau kesaksian, mau bersaksi tentang banyak hal di hidup kalian, bisa langsung komen aja gitu ya Om ya. Biasanya kan di komen di bawah, bisa itu kalian bisa ramein di situ, bisa kalian cerita, kalian bisa bilang, Kak aku misalnya kalau ada Pro 8 lagi aku mau dong isi di youth gitu, boleh. Jadi nanti kalian tulis aja kalian mau apa enggak, mau sharing enggak sih kalau misalnya kebaikan Tuhan di kalian tuh enggak pernah berakhir dan aku pengen cerita nih ke orang-orang gitu. Nah langsung aja ya bilang, atau enggak misalnya nanti di grup bilang ke kita, itu boleh banget. Jadi kita merasa benar-benar
terberkati untuk cerita-cerita kalian ketika Tuhan benar-benar jamah hidup kalian. Oke, yuk sekarang saya mau memanggil, silahkan tadi Kakak WL, Kakak Fajrin, kan ada kursi, kita biar ala-ala santai gitu ya, tapi kita tetap mau jadi berkat buat kalian. Silahkan Kak Fajrin, ini harus perkenalan, gak usah kan ya? Gak usah ya? Ada Kak Fajrin, oh gak usah ya, oke. Terus yang kedua, ada siapa? Ada yang mau? Enggak sih, ayo Kak Rebecca. Oh begitu. Jangan sendirian. Makanya saya mengajak teman supaya saya nggak sendirian. Oke, yang terakhir silakan Kak Samuel. Wih, gak ada yang tepuk tangan, nggak boleh teman-teman di rumah kalau tepuk tangan nggak apa-apa. Semoga terdengar. Puji Tuhan. Agak cepat ya. Oke, ini nggak usah tegang. Gimana kalau saya yang di pinggir aja ya? Gitu. Mbaknya ada mic. Boleh, biar kita mau sharing. Kita sharing santai ya teman-teman. Duduk aja, iya biar nggak capek. Nanti kalau cerita panjang capek, oke? Ini berarti ya? Kenapa? Boleh duduk. Ya mau berdiri nggak apa-apa, saya duduk, gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pernah nggak sih bertiga ini berharap? Wih, berharap, kok sakit ya? Pernah nggak? Mic-nya dipakai biar dengar teman-teman YouTubers-nya. Oke. Pernah nggak teman-teman berharap sama sesuatu? Pernah. Sesuatu loh ya, bukan seseorang. Oh iya, nggak apa-apa sih kalau seseorang. Boleh kalau seseorang, nggak apa-apa. Oke. Oh pernah. Oke, misal kira-kira ketika kalian berharap sesuatu, terus, anggap aja, aku nggak ngomongin seseorang deh, sesuatu aja nanti banyak yang baper ya yang lihat. Kalau misalnya, aduh aku pingin sepatu nih bagus banget gitu, terus ternyata nggak kesampaian, itu pernah nggak? Pernah. Pernah. Oh pernah semua ya. Kayaknya semua youth, Gitu ya. semua youth pasti merasakan ya gitu. Tapi seringnya berharapnya sama seseorang ya kan. Jangan sampai, oke? Oh nggak boleh ya. Mungkin dari siapa nih yang mauan? Kak Fajrin mungkin. Iya. Karena terlihat paling bersemangat tentang berharap. Kira-kira pernah nggak sih kalau misalnya berharap sama sesuatu terus nggak kesampaian? Kira-kira gimana sih rasanya? Rasanya ya. Agak naik biar Oh iya, Oke, sorry. siap. Ya, puji Tuhan pernah ya, anak muda mana yang sekarang nggak pernah punya harapan gitu. Puji Tuhan pernah, dan tadi Kak Keke pas pembukaan juga sudah nyinggung-nyinggung dan momennya pas sekali. Aku dulu itu pernah Kak, namanya pas kelas 6 SD mau masuk SMP itu berharap banget bisa masuk di RSBI. Rintisan Sekolah Bertaras, Berstandar internasional. ya, oke. sorry itu. Terus? Punya banget harapan itu. Nah, optimis dari belajar sudah, nilai juga puji Tuhan bisa diharapkan waktu itu. Kemudian doa sudah gitu, puji Tuhan. Dan ternyata Tuhan berkata lain untuk saya tidak diterima waktu itu. Ya salah satunya karena saya luar kota ya. Saya dulu dihitung luar kota dan pas angkatannya saya, berarti memang benar-benar jalan Tuhan gitu. Pas angkatan saya itu cuma diambil 5% dari luar kota. Bayangkan dari 200 yang ditampung cuma diterima 10 orang dari luar kota gitu. Oke, terus gimana rasanya waktu itu? Ketika Puji Tuhan sangat sedih. Oh sangat sedih, mukanya gitu ya, sangat sedihnya begitu teman-teman, itu perlu dicontoh loh ya. Jadi kalau misalnya kalian rapuh, kalian galau gitu, mukanya kayak ini tuh sangat membangkitkan diri. Nggak apa-apa, gimana? Jadi sedih? Sedih banget, dan itu yang ngambil pengumuman itu bukan aku sendiri. Ayah waktu itu yang ngambil, dan pas aku bangun tidur ayah sudah datang. Tanya gimana ya aku diterima apa enggak, ayah cuma jawab enggak gitu aja gitu. Dengan santai ya? Iya, Yang dengan itu santai. lebih sakit ya? Ya. Dan kalau teman-temanku yang lain itu dulu nggak keterima di sekolah yang diharapkan, dia bakal disekolahkan di sekolah yang lainnya yang kalau dulu kan mungkin intimidasi dari kecil ya untuk sekolah negeri gitu. Terus kalau nggak terima di negeri ya sekolah di negeri yang lain. Tapi itu enggak. Ya dari sini memang benar-benar sudah jalan Tuhan ya. Dari situ aku langsung sama ayahku mau nggak mau disekolahkan di sekolah swasta. Dan puji Tuhan sekolah Kristen, berarti ya memang jalan Tuhan banget ya. Oke, puji Tuhan. Berarti memang nggak boleh secepat itu menyerah teman-teman. Nggak boleh secepat itu sedih sih lebih tepatnya ya kan. Kalau misalnya dari Cece Rebecca? Pernah.
Gimana? Gimana rasanya berharap terus ternyata tidak kesampaian gitu? Kecewa. 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 Kok mukanya lebih bahagia ya dari Kak Fajrin ya kalau kecewa ya? Gimana? Coba sih ceritain berharapnya soal apa, terus gimana rasanya ketika harapan itu tuh nggak bisa kesampaian gitu. Jadi kan di sekolah kan punya tim futsal gitu. Tim futsal cewek. Nah, itu kita ada pertandingan di sekolah Karis waktu itu. Dan kita puji Tuhannya masuk ke semi final ya kan. Nah, terus itu ternyata belum diizinkan sama Tuhan untuk masuk final. Dan dari situ kita satu tim futsal cewek itu banyak dapat pelajaran dari situ. Kalau kita itu terlalu meremehkan, kurang mengandalkan Tuhan di situ, dan kita di situ benar-benar berdoa, dan sampai sekarang masih belum terwujud. Tapi dari situ kita dapat banyak pelajaran banget. Kita belajar dari situ, terus kita banyak latihan, terus kita banyak berdoa, kita banyak mengandalkan Tuhan. Dan kita tanding di sekolah-sekolah lain. Tapi cuman masuk semifinal juga. Oke, nggak apa-apa sih. At least ada beberapa peserta lain yang tersisihkan gitu loh, bisa sampai semifinalis gitu kan. Tapi masih kecewa ya. Oke, karena nggak masuk final, nggak apa-apa. Jadi rasanya sedih, kecewa ya lebih tepatnya ya. Kecewa. Oh, kecewa atau sedih, bedanya apa ya? Kalau kecewa sama sedih. Kok saya kan nggak pernah ngerasain? Enggak dong ya. Bohong sekali, mohon maaf ya, jangan ditiru. Enggak sih. Oke, berarti ketika kalian satu tim malah ya ini ya, berharapnya satu tim gitu ya kan. Kalau yang tadi kan berharapnya sendirian. Lebih sakit tuh kalau ketika kalian sama-sama berharapnya tapi nggak ada yang tercapai harapannya. Oke. Kalau misalnya dari Samuel, kayak gimana ceritanya? Iya pasti pernah ya berharap sesuatu tapi sampai sekarang masih belum kesampaian. Saya dulu itu waktu kelas 9 setelah sudah terima surat kelulusan, saya mikir-mikir. Aku mikir-mikir gitu, aku ini masuk sekolah mana itu enaknya. Ada yang menyarankan aku untuk masuk SMA, ada yang menyarankan untuk masuk SMK. Nah, sedangkan saya kan sudah 6 tahun, ada 9 tahun, 9 tahun di sekolah saya yang dulu. Jadi saya SD Nggak SMP. boleh sebut merek ya di sini ya? Ya nggak boleh sebut merek. ya? Oh iya, takut sponsor. Nanti Oke, jadi lanjut. brand ambassador saya. Jadi saya di sekolah saya yang dulu, jadi SD SMP itu sekolahnya sama, jadi satu lingkungan. Jadi puji Tuhan, saya akrab sama banyak orang, sama teman-teman yang di situ juga saya akrab semua, mau kakak kelas, mau adik kelas, semuanya itu sudah pasti akrab. Dan ya saya kenal sama mereka semua. Dari situ setelah saya lulus saya mikir saya mau masuk sekolah mana, karena saya berat di sekolah saya yang dulu gitu. Tapi juga ada yang menyarankan untuk saya masuk di SMK. Jadi saya harus ambil satu jurusan supaya saya nanti kalau cari kerja itu nggak susah-susah banget gitu. Akhirnya aku mikir, ya udahlah aku ambil SMK aja gitu. Harapan saya di SMK ini bisa banyak belajar sesuatu yang bisa membuat saya mempermudah untuk cari pekerjaan di masa depan nanti gitu. Selang berapa bulan ya? Saya sekolah libur itu kapan ya? Kelamaan karantina ya sebenarnya. Iya, Kelamaan karantina stay at itu. home sampai lupa sering libur kayaknya sekolahnya ya teman-teman. Sampai lupa tanggal gitu ya kan. Ya kira-kira bulan Maret ya kita start ada mulai masuk COVID-19 di Indonesia. Terus kita mulai masuk karantina. Libur sampai hari ini masih libur. Jadi setelah berapa bulan kira-kira? 8 atau 7 bulan saya sekolah di SMK itu saya cuma praktek 2 atau 3 kali. Padahal harapan saya itu besar. Jadi harapan saya itu semoga bisa praktek-praktek terus supaya saya cepat mengerti gitu. Terus nanti kelas 11-nya
waktu PKL atau magang, jadi praktek kerja lapangan itu nggak terlalu susah untuk memahami tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah gitu. Dan ternyata ada satu virus yang jalan-jalan keliling dunia. Benar sekali ya. Ya benar sekali kan. Jadi ada satu virus yang keliling dunia dan akhirnya sekolah harus diliburkan dan terpaksa saya harus kita semua para remaja-remaja mau yang sekolah, mau yang kuliah atau yang mungkin yang kerja harus bekerja secara online, belajar secara online di rumah. Dan ya ternyata yang saya pikirkan itu jauh. Saya kira ada satu tugas yang untuk menyuruh satu siswa itu untuk praktek gitu. Ternyata enggak. Jadi semuanya itu teori semua dan saya harus mencatat. Dan puji Tuhannya waktu itu saya masuk rumah sakit seminggu. Itu puji Tuhan loh ya. Puji Gak Tuhan ya. apa-apa, ini belajar bersyukur Iya, ya. benar. Kita semuanya dari tadi kan dari ujung sampai sini semuanya bersyukur. Puji Tuhan. Puji Itu Tuhan. dari hati, harus dari hati loh ya teman-teman. Harus tetap bersyukur, Gak cuma online ya. Jadi tetap bersyukur apapun keadaannya, Iya, tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Oke. Seminggu sakit, Seminggu lalu sakit, habis itu saya cuma mikirin badan saya, terus saya sempat mikirin tugas-tugas saya gimana, tapi nggak sepenuhnya saya pikirin gitu ya. Aku mikir, ya apa caranya aku cepet sembuh, iso keluar dari rumah sakit, terus balik rumah lagi gitu. aslinya takut ketularan Ah, kan makanya. lagi COVID. Saya Pasti mikirnya mikirnya itu gitu. Oke. Saya sakit itu kok iso pas ada wabah virus gitu loh. Jadi saya sempat takut, Tuhan masuk aku iki kena corona. Saya tuh takut sempat bicara dalam hati seperti itu. Tapi bukan harapan tuh itu ya? Enggak, bukan harapan, Sampai berharap beda. tertular. Ya kan tadi Jangan bilangnya sampai lah ya. puji Tuhan masuk rumah sakit dulu. Kan harapan. Oke, lalu Harapannya bukan setelah itu. sembuh, Setelah sembuh saya bisa pulang, terus saya bisa melanjutkan tugas-tugas saya. Dan seperti yang saya katakan, tugas semua itu teori, jadi semua saya harus mencatat di buku saya. Dan waktu itu karena infus saya ada di kanan, jadi saya menulisnya kecil-kecil dan tulisannya nggak jelas. Waktu saya foto, saya mikir, guruku iso moco nggak ya? Guru saya ini bisa baca nggak ya? Karena tulisan saya kecil-kecil dan kayak kalau mama saya bilang itu kayak pagar cuklek. Ya. pagar Ya. cuklek. Oke. Bisa dibaca nggak ya pagar cuklek itu ya? Dan ya dari situ terus akhirnya saya mulai belajar terus, akhirnya menulis, lama-lama bisa menulis. Puji Tuhan bisa menulis. Berarti belajar menulisnya ketika SMK ini guys. Iya. Sebelum-sebelumnya belum belajar menulis gitu. Oke. Oke, jadi dari situ saya punya harapan yang besar. Kalau kelas 11 ini saya bisa PKL apa enggak? Gitu. Saya cuma harapan saya itu bisa praktek di lapangannya langsung. Tetapi materi yang saya punya itu enggak cukup. Jadi harapan saya di situ. Semoga virusnya dan pandemi ini cepat berlalu, pastinya ya. Dan teman-teman semua yang punya harapan, termasuk saya sendiri, saya cuma berharap semoga saya bisa praktek kerja dan materi yang diberikan bisa lebih detail lagi. Jadi, untuk sekolah saya mungkin ada yang lihat ya. Wah luar biasa ya ini Ada yang sekali. lihat. Saya dari tadi berasa ada yang begini yang gantiin moderator gitu ya. Luar biasa loh dia sekalian Mungkin promo. ada yang lihat ya, ada yang lihat. Semoga kalian semua, mungkin adik-adik saya yang masuk di sekolah saya, semoga kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan pada saat ini. Sekalian ya, ini kesaksian sekalian advice. Bener banget. Luar biasa loh ya. Jadi Berarti cuma- ini harapannya on proses ya. Kalau ini tadi kan On harapannya udah yang process. lalu, ini yang lalu. Berarti ini masih berharap istilahnya. Masih ya. berharap. Oke, dalam masih berharap, teman-teman pernah nggak kayak merasa di titik kayak Tuhan tuh involve nggak sih? What is involve in Indonesia? Oh, apa? Terlibat. Aduh. Kok terlalu lama kuarantin? Kayak misalnya apa? Ini terakhir sih kayak misalnya kalian pernah nggak sih merasa ketika kalian berharap itu Tuhan nggak pernah terlibat, bukan terlihat ya, terlibat di hidup kalian. Jadi kayak misalnya, duh aku lo kayak misalnya CCR BK ya, duh aku lo pengen menang, kok nggak menang-menang sih, gitu kayak mungkin kalian memang berdoa ya kan, tapi kan ada nggak sih sisi lain kayak misalnya ngerasain Tuhan ini mana sih gitu loh.
Buset, terserah mau yang mana, rebutan boleh. Oh, enggak, ngomong bareng Nggak jangan, apa-apa ini enggak kalau- denger. Atau harus pencet belnya dulu? Nggak bisa ya. Berasa game kita ya. Mungkin ada yang mau ngomong ngerasain Tuhan nggak terlibat atau gimana gitu. Oh, kalau aku Kak, kalau aku ya. Hmm. Kalau aku ya tetap masalah yang tadi ya. Di situ bener-bener Tuhan ini kemana sih gitu loh. Katanya Tuhan nggak tidur. Tapi aku usaha sudah. Bangunin no, jangan. Iya. Belajar sudah. Bahkan aku masih ingat dulu itu kalau ujian, khusus ujian wajib. Bangun pagi dan itu baca pelajarannya yang diujikan hari itu, dan setelah belajar itu harus tebak-tebakan sama saudara, dan kalau nggak bisa itu benar-benar dikatain gitu. Itu udah benar-benar sampai di situ belajar dan berdoa sudah, dan kok ternyata Tuhan nggak ngizinkan aku gitu. Bahkan sebenarnya ini aku pernah keluar dari mulutku bilang aku nggak akan pernah mau sekolah di SMP yang waktu itu akhirnya aku Jangan SMP seret di ya. situ. Oh gitu. Iya, Oh betul. malah yang di tempatnya. Iya betul. Oh, oke. Oh, yang di ini SMP swasta itu, Oh, yang di SMP Kristen ha. itu. Oke, Bahkan- berarti di SMP swasta itu istilahnya kayak aku nggak akan ke sana, ternyata kamu di sana. Iya, gitu. betul, Oh, betul. kayak, Aku aku bener- nggak mau sama dia, ternyata ujung-ujungnya Iya. sama dia gitu. Akhirnya kan itu semakin berpacu lagi, Oh, berpacu gitu. lagi untuk Ha. belajar sampai aku harus masuk di ini RSBI ini tadi. Ternyata Tuhan berkata lain, dan pas ngobrol sama orang tuaku bilang, ternyata di situ tadi aku yang pertama jatuh dalam kesombongan. Nah. Oke. Nah, salah satu firman hari ini loh teman-teman. Itu Silakan, benar-benar nggak apa-apa loh. Ini kan tadi sudah harus Oh iya, berharap, betul. tetap berharap, tetap semangat. Boleh silakan Kakak Fajri, nanti Cici Rebecca juga nggak apa-apa. Saya di sini moderator aja. Menambahkan poin ya, poin moral ya, Iya, pesan betul. moral. Ya Pesan betul, moral, pesan silakan moralnya. pesan moralnya supaya teman-teman juga kalau misalnya mau kesaksian tuh nggak apa-apa gitu Iya. loh, nggak usah takut. Karena kadang kita nggak tanpa sadari ketika kita bersaksi kita juga cerita kebaikannya Tuhan. Iya, Kita betul, juga, betul. Kita juga bisa kasih satu sisi kalau misalnya oh walaupun aku marah tuh ternyata Tuhan juga bekerja Iya. gitu. Silakan nggak apa-apa pesan moralnya gimana Kakak Fajrin. Nah, itu benar-benar sudah akhirnya diingatkan sama orang tuaku, kamu gagalnya di situ, kamu jatuh dalam kesombongan. Benar-benar nggak mau itu sekolah, sampai keluar dari mulut, aku nggak akan pernah mau sekolah di sekolah Kristen itu gitu. Dan ternyata Tuhan bilang aku harus sekolah di situ, dan bahkan aku sudah sekolah di situ, aku masih bilang sama Tuhan, aku bilang ke siapapun, aku nyasar sekolah di sini gitu. Dan kok ya Tuhan itu ngasih teman yang nasibnya sama kayak aku, persis banget, dan kita berdua berteman, kita sama-sama nyasar di sini. Oh, berarti maksudnya Tuhan pun kasih teman loh ya kan. Jadi Iya, supaya menguatkan satu sama yang lain Emang teman-teman. nggak Jadi pernah apapun membiarkan sendiri gitu. Iya. tidak pernah dibiarkan sendiri, bener loh. Tuhan nggak pernah biarin kalian sendiri, walaupun kalian merasa sendiri gitu ya. Tapi Tuhan nggak pernah ninggalin kalian sendiri. Mungkin selain itu, misal terserah sih siapa, jangan Kak Fajrin ya. Nanti bosen loh yang lihat. Misalnya ketika kalian berharap, ini yang on proses lagi berharap kan Samuel ya kan. Terus kalau misalnya Cici Rebecca waktu berharap waktu itu pernah pengen tahu sih seberapa besar percayanya kalian ke Tuhan ketika kalau misalnya oh aku bakal dapet kok gitu. Kalau yang ini kan tadi aku nggak bakal masuk gitu kan. Itu bukan harapan sih ya. Tapi kalau misalnya kalian kayak misalnya Cici Rebecca, oh aku bakal menang gitu. Nah, itu seberapa percayanya kamu menyerahkan itu ke Tuhan? Seberapa kuat iman kamu waktu itu ketika merasa aku semifinalis rek. Kan biasanya gitu kan, aku udah semifinal. Bangga wesan. Ternyata gak mlebu kan sakit. Di situ Ya, gimana? kesombongan diuji. Iya, benar. Berarti ketika kalian mencobai harapan kalian sendiri itu kesombongan kalian diuji, teman-teman. Gimana Cici Rebecca? Ya kadang aku percaya, kadang aku enggak. Tengah-tengah ya, oke. Kadang percaya, kadang enggak gitu. Soalnya Kenapa? kadang kan kita mengeluh sama apa yang terjadi. Jadinya kadang kita percaya, kadang kita enggak. Nah, kalau di situ kan kita satu tim ini kayak meremehkan gitu. Sebelumnya kita udah lawan itu. Menangnya 3-0. Nah, terus kita lawan lagi ternyata kalah. Kalahnya itu jauh. Dan kita kan terlalu meremehkan dan kurang mengandalkan Tuhan. Jadi aku sama satu tim itu diingatkan sama coach, kita belum diizinkan sama Tuhan menang.
Dan dari sini itu kita belajar apa aja sih? Ya, kita belajar kita jangan meremehkan hal sekecil apapun. Kita merasa kita bisa, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak kan. Jadi Oke. jadi sesuatu yang kadang kita harapkan itu gak sesuai sama rencana Tuhan. Jadi ya gitu. Ya jangan terlalu menyepelekan kalau yang ini ya. Tuh kan luar biasa loh teman-teman, kalau misalnya mau kesaksian benar-benar kalian nggak nyangka kalau misalnya kalian tuh punya pesan moral masing-masing dari situ. Padahal kalian sebenarnya galau, kalian sebenarnya sedih gitu kan. Tapi kan ketika kalian sadari, oh iya ternyata lo Tuhan lo bekerja gitu kan. Satu sisi kalian tanpa kalian tahu tuh juga Tuhan sadarkan ketika kalian cerita. Pasti teman-teman ini akan merasa setelah mereka cerita gitu ya kan. Berarti kalau misalnya dari Samuel itu kan karena on proses berharapnya sama Tuhan, merasa nggak sih kalau misalnya ketika kamu masuk SMK ini yang kamu istilahnya nggak ya setengah-setengah lah ya Mas Ian ya kan, karena nggak jelas gitu ya kan. Terus gimana caranya kamu memperkuat iman kamu, percaya kamu sama Tuhan kalau misalnya kamu akan diberikan itu teori-teori atau hal-hal yang kamu harapkan di sekolah yang sekarang? Cara saya memperkuat ya. Caraku untuk memperkuat iman itu ya Boleh tetap dilihat di berdoa. bawah ini. Salah ya, bukan YouTube ya, maaf. Ya Ada lanjut. tipsnya ya di bawah ya. Oke, untuk supaya tetap meyakinkan diri sendiri itu ya pertama berdoa, itu sudah pasti berdoa. Terus tetap mengandalkan Tuhan, dan saya sendiri tetap apa ya istilahnya ya, lek dibilang belajar itu ya belajar, tapi lek dibilang emoh itu ya emoh. Jadi saya ini tipe orang yang sebenarnya malas belajar. Jadi ya kesaksian sebentar sedikit, waktu saya ujian nasional saya benar-benar nggak nyangka. Saya nggak pernah cerita sama mama papa saya nggak pernah cerita sama orang lain. Jadi kalau mama saya lihat, maaf ya ma. Waduh, mohon maaf Tante ya. Maaf. Permohonan maaf klarifikasi. dari anaknya ya. Segmen buka-bukaan. Iya, ngomong kesaksian mama mohon maaf. Nanti pintu rumah jangan ditutup. Saya pengakuan dosa sebentar ya. Jadi waktu saya ujian nasional, nggak ujian nasional tuh ya sebenarnya. Waktu saya menjalani tryout kelas 9 dulu, terus ada ujian-ujian itu UNBK, ada USBN itu sebenarnya waktu disuruh belajar itu ya bener masuk kamar terus habis itu bener lihat HP terus, tapi lihat HP itu enggak lihat lihat yang dipelajari itu enggak. Jadi kadang main game terus kadang lihat Instagram gitu. Tapi rasanya itu relax banget gitu loh. Jadi enggak ada satu kekhawatiran aku bakal lulus enggak yo, terus habis itu bakal enggak yo nilai ini, enggak ada satu kekhawatiran itu, enggak ada. Dan yang saya kagetkan waktu ujian nasional saya enggak pernah belajar, dan kok bisanya waktu pengumuman saya bisa dapat peringkat 3 nilai UNBK tertinggi. Gak belajar. Enggak belajar, Gitu ya? saya enggak tahu itu Apa dari ya? mana. Ini yang males aja juara 3 gitu ya kan. Yang bilangnya males juara 3. Mohon maaf. Yang rebahan aja apa kabar? Ya saya herannya di situ. Oke, terus habis itu akhirnya saya bingung itu milih sekolah, dan akhirnya ada satu pandemi yang menyerang dan saya memperkuat iman saya dengan cara berdoa. Terus saya tetap belajar tapi enggak sepenuhnya belajar gitu ya. Tengah-tengah. Ya lah cuma ya. iya Apa tengah-tengah. gitu ya. Pokoknya yang saya lakukan itu tetap bikin saya rileks gitu, gak bikin saya stres. Jadi lakukan semuanya itu dengan sepenuh hati, dan pokoknya dengan kamu melakukan dengan santai yang menurutmu itu nyaman gitu untuk kamu lakukan. Jadi untuk saya memperkuat iman saya tetap yakin kalau saya bakal dapat suatu teori dan saya akan menjalani praktek-praktek ke depan, dan saya berharap besar bisa masuk dalam PKL, bisa praktek kerja di lapangannya langsung. Saya tetap memperkuat itu dengan saya tetap percaya dan tetap yakin tidak pernah putus asa untuk belajar gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang ini tips and trick ya teman-teman. Oke, boleh tepuk tangan, gak apa-apa teman-teman, biar sepi. Di rumah juga boleh tepuk tangan. Kan
Jadi yang ini tips and trick, yang itu jangan mengeluh, jangan apa? Jangan Menyepelekan. meremehkan, sorry. Yang ini terlalu meremehkan tapi mending gimana ya? Gak apa. Jalan Tuhan beda-beda teman-teman. Jadi kalian jangan takut, jangan misalnya merasa minder gitu, jangan gitu Ya, ya kan. betul. Ini ada satu ayat ya teman-teman yang mungkin biasanya kalian merasa kayak tadi galau gitu kan, tadi sedih, akhirnya kecewa, akhirnya bingung gitu kan. Nah, yang ini sekolahnya nggak jelas. Kok nggak jelas? Maaf ya Kia. Maksudnya tidak tahu ya teori atau anunya. Nah itu sebenarnya ini ada satu tips juga sih ya. Ini kalian teman-teman boleh baca di Mazmur 62 ayat 8. Jadi di Mazmur 62 ayat 8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah jadi ketika tadi kalau misalnya aku menyimpulkan, oh ya sih, aku benar moderator ya. Nah ketika aku menyimpulkan dari teman-teman ini apa, kadang kita ketika berharap sama sesuatu itu tadi, ketika kita berharap sama sesuatu kita merasa pasti bisa lah, usah lah gitu. Beda ya, tadi kan santai maksudnya kalian berada di zona nyaman sih. Zona nyaman loh ya teman-teman, jangan zona yang lain. Jadi maksudnya kalian merasa pasti bisa wes gitu, harapanku kayak gini gitu ya. Tapi kalian lupa bahwa Tuhan tuh punya rencana buat hidup kalian gitu. Kayak yang tadi katanya Cece Rebecca, Tuhan tuh punya rencana yang lain gitu. Ketika Tuhan tidak izinkan mereka menang masuk final gitu kan. Karena kadang kita, aku melakukan ini pasti aku menang kok gitu. Jadi kalian merasa sombong, balik lagi ke Pak Jin. Jadi kalian merasa sombong karena aku nggak bakal kalah. Aku pasti bakal masuk sekolah ini, aku bakal bisa kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kuncinya cuma satu, kalian curahkan itu ke Tuhan. Kalian serahkan itu ke Tuhan. Karena apa? Di Mazmur 62 ayat 8 bilang Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika kita berlindung, pernah kasih kayak ketika kita ngobrol ke papa mama, pasti mereka akan lebih paham sama apa yang kita mau gitu kan. Kita kan berharap sama Tuhan. Jadi ketika kita berharap sama Tuhan berarti kan kita menginginkan sesuatu. Nah, ketika kita ngomong, kalau kamu diem aja walaupun semua kan pasti bilang Tuhan tahu ya kan. Tapi Tuhan ini juga ada, Tuhan juga mau kamu ngobrol sama dia gitu. Nah di situ imanmu diuji wes, asik. Kok aku kayak bikinan lagi ya. Nah di situ kalian mau dilihat seberapa jauh iman kalian percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kalian. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dan Tuhan itu kunci dari segala perharapan yang kalian punya, iya kan? Jadi teman-teman mungkin hari ini sharingnya boleh yang tadi dicontoh, maksudnya yang sombong-sombong jangan, maksudnya tadi ya yang bersyukur kalau misalnya terus zona nyaman itu kita bisa jalani sama-sama di situ gitu ya kan. Jadi kita semua harus selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, harapan apapun serahkan sama Tuhan gitu. Nah teman-teman misalnya yang mau ada di posisinya 3 orang ini, saya berasa ini ya, itu boleh banget kalau misalnya kalian bilang kalian mau, Kak aku punya cerita nih aku pengen share ke teman-teman, itu bilang aja nggak apa-apa. Nanti kita akan bantu teman-teman buat kesaksian. Terus tadi juga ada yang katanya kesaksiannya nggak harus cerita ya. Kesaksiannya kalian misalnya mau nyanyi, misalnya kalian mau datang di Pro 8, asik, kita punya acara namanya Pro 8 nih kan. Kalau mau datang di Pro 8 gitu bilang aja kayak, Kak aku mau kesaksian tapi aku nggak berani cerita, maunya lewat lagu, boleh. Jadi teman-teman boleh aja nanti ramein grupnya, misalnya komen juga boleh gitu ya teman-teman. Karena kita mau jadi berkat buat orang lain juga, oke? Yuk kita mau nutup ibadah ini. Terima kasih kakak-kakak Terima kasih. semuanya. Tepuk tangan biar kelihatan rame. Puji Tuhan sekali. Ini seru ya sebenarnya kalau nggak dikasih waktu mungkin kita akan ngobrol panjang gitu ya kan. Kita bakal cerita kemana-mana karena kebaikan Tuhan itu luar biasa, nggak ada habisnya ceritanya, oke? Yuk saya undang teman-teman pemusik. Oh di sini sama boleh sama banyak sama singernya. Yuk kita nyanyi, harapan kita nggak akan sia-sia kok kalau misalnya kita serahkan kepada Tuhan. Boleh yuk semuanya sekalian kita menutup ibadah pada sore hari ini. Maksudnya kalau misalnya lama, tapi teman-teman pasti akan merasakan betapa senangnya ketika kita bisa sharing tentang kebaikan Tuhan, kita bisa sharing tentang gimana sih Tuhan kerja dalam hidup kita gitu. Jadi jangan pernah takut untuk cerita ke Tuhan, jangan pernah takut menyerahkan hidup kita buat Tuhan, oke? Yuk kita siapkan hati kita, semoga teman-teman semuanya tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Yang tadi cerita-cerita tadi, kesaksian-kesaksian tadi, yuk sama-sama kita serahkan kegalauan kita, kegelisahan. Pernah galau kan? Tidak mungkin tidak galau ya, Youters ini. Jadi kita serahkan semuanya ke Tuhan.
harapan kita semuanya itu pasti Tuhan pegang, pasti Tuhan punya rencana buat kalian semuanya. Oke, kita juga mau sama-sama berdoa semoga segera dipertemukan. Semoga kita bisa sama-sama ibadah bareng-bareng lagi di tempat ini. Kita bisa sharing lagi lebih mungkin ya kan, nggak usah nunggu jamnya live lama. Kita bisa sharing bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Dan teman-teman boleh banget, yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mau serahkan hati kita karena Tuhan itu luar biasa pada hidup kita. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita percaya, kita serahkan semua kekhawatiran, ketakutan kita, Harapanku kemuliaan Tuhan, di karena kita dalammu lakukan dunia ini pun cuma untuk Tuhan. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Teman-teman yuk kita mau satukan hati, kita mau serius. Kita mau serahkan benar-benar, kita mau jadikan Tuhan itu tempat curahan hati kita. Kita mau jadikan Tuhan itu benar-benar pelindung dalam hati kita. Walaupun kita muda, percayalah bahwa kalian semua ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Percayalah bahwa kalian adalah bejana yang luar biasa yang Tuhan mau isi, Tuhan mau urapi teman-teman semuanya supaya nanti di luar sana kalian bisa jadi berkat, bisa jadi sumber berkat dari Tuhan untuk mengalir ke sekitar kalian semuanya. Yuk kita mau berdoa untuk kondisi yang saat ini, kita mau berdoa supaya kita semuanya lebih lagi dekat sama Tuhan, kita lebih menguatkan iman kita percaya buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Bapak karena sore hari ini telah Engkau berikan kesempatan Tuhan, karena kami bisa berbagi Tuhan, kami bisa bercerita Tuhan bagaimana rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan supaya apa yang telah kami sampaikan pada sore hari ini Tuhan menjadi berkat Tuhan di luar sana Tuhan. Bagi semua yang mendengar Tuhan kiranya itu dapat menguatkan Tuhan karena hanya Engkau Tuhan sumber harapan kami, hanya Engkau Tuhan sumber perlindungan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami tidak pernah berhenti berterima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi Tuhan dengan kondisi COVID-19 Tuhan, dengan new normal ini Tuhan, kami semua para Youters berdoa Tuhan supaya Engkau segera pulihkan Tuhan, tangan-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan, kesembuhan Tuhan, kiranya Engkau lindungi Tuhan. Engkau kirimkan Roh Kudus Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan, karena kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang luar biasa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kesembuhan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang hari Minggu kita akan beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Engkau lancarkan segala protokol yang akan dilakukan Tuhan di tempat ini. Kiranya kami dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun beberapa dari kami tidak bisa bertemu, kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam hati kami Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini Yesus. Kiranya Engkau berkati teman-teman Youters yang ada di rumah, Engkau berkati keluarganya Tuhan, berikan
sukacita yang luar biasa Tuhan, dan harapan kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam tangan-Mu banyak rencana-rencana indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Youtuber semuanya, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.